فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir. Wa qala Ibnu Jarir haddatsana Al-Qasim qala haddatsana Husain qala haddatsana Al-Hajjaj. Husain kalau ke Hajjaj berarti apa? Ini adalah Hajjaj Al-Misisi Al-A'war Siqah, tapi penyakitnya pada Husain bin Dawud, yaitu Sunaid, dan beliau ini dhaif, tapi boleh untuk penguat. An Abi Bakar an Syahr bin Hausyab, ini penyakit kedua, Syahr bin Hausyab. Qala lamma suliba Sulaimanu alaihi salam mulkah, manakala kekuasaan Nabi Sulaiman itu lenyap atau hilang, tentunya ini kisah Israiliyat. Kana tisyayatinu taktubu sihra fi ghaibati Sulaiman, maka para setan itu menulis sihir di masa tidak hadirnya Sulaiman, karena Nabi Sulaiman nggak dikenal oleh istri-istrinya semuanya, 100 orang nggak kenal beliau, juga pengawalnya, demikian pula para pembantunya, begitu pula hampir seluruh rakyatnya pun nggak kenal dia. Untuk ini tentunya kisah Israiliyat. Fa katabat, lalu setan menulis dalam buku sihir itu, man arada an ya'tiya kadza wa kadza falyastaqbilis syams, barang siapa ingin mendatangi demikian dan demikian, maka hendaknya dia menghadapkan diri ke arah matahari. Wal yaqul kadza wa kadza, dan hendaknya dia mengucapkan demikian demikian. Tentunya ini adalah peribadatan kepada setan tadi atau kepada matahari dan sebagainya, membaca mantra-mantra. Wa man arada an yaf'ala kadza wa kadza falyastadbiris syams wal yaqul kadza wa kadza, barang siapa ingin berbuat demikian dan demikian, maka hendaknya dia membelakangi matahari dan mengucapkan begini dan begitu. Fakatabathu wa ja'alat unwanahu hadza ma kataba Asif bin Barkhiyah lil Maliki Sulaiman bin Dawud. Mereka menulis itu dan mereka menjadikan tajuknya, ini adalah sesuatu yang ditulis oleh Asif bin Barkhiyah untuk Raja Sulaiman bin Dawud. Ternyata Sulaiman untuk menguasai segalanya itu pakai ilmu sihir, menurut kisah Israiliyat itu, menurut tuduhan-tuduhan setan. Min dzakhairi kunuzil ilm, berupa perbendaharaan ilmu yang tersimpan. Summa dafanathu tahta kursiyih, kemudian kemudian para setan itu menanam buku tersebut di bawah kursi Sulaiman. Falamma mata Sulaiman alaihi salam qama iblis la'anahullahu khatiban, manakala Sulaiman alaihi salam meninggal, berdirilah iblis, semoga Allah melaknat dia, dalam keadaan berkhutbah. Summa qala, lalu dia mengatakan, ya ayyuhan nas inna Sulaimana lam yakun nabiyya, wahai orang-orang, sesungguhnya Sulaiman itu bukan nabi. Wa inna makana sahira, dia itu hanyalah penyihir. Faltamisu sihrahu fi mata'ihi wa buyutih, maka carilah sihir dia di tempat penyimpanan perkakas barang-barang dia itu dan rumah-rumah dia. Summa dallahum alal makanil ladzi dufina fih, lalu dia menunjukkan kepada mereka tempat di mana buku itu ditanam. Faqalu wallahi laqad kana Sulaimanu sahira, lalu mereka mengatakan, wallah, demi Allah, sungguh Sulaiman itu dulu adalah penyihir. Kalau kisah Israiliyat berarti apa? Orang Yahudi memburuk-burukkan diri mereka sendiri sebenarnya, karena menerima berita dari setan. Dari mana langsung tahu bahwasanya inilah perbuatan dari Nabi Sulaiman? Buku orang mungkin untuk memalsukan, kemudian menisbatkan ke siapa saja yang dikehendaki. Hadza sihruh, orang-orang Bani Israel mengatakan inilah sihir Sulaiman.
biha ta'abbadana. Dengan inilah dulu Sulaiman menuntut kami untuk menyembahnya, dan ini enggak pernah terjadi. Bahkan Sulaiman menyuruh untuk tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Wa bihadza qaharana. Dengan inilah Sulaiman menundukkan kami. Wa qalal mu'minun bal kana nabiyyan mu'mina. Orang-orang yang beriman mengatakan bahkan Sulaiman itu adalah nabi yang mukmin. Falamma ba'atsallahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala yadhkurul anbiya'a hatta dzakara Dawud wa Sulaiman. Manakala Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulailah ja'ala min af'ali syuru', mulailah beliau menyebutkan para nabi sehingga menyebutkan Dawud dan Sulaiman. Faqalatil yahudu la'anahumullah unzuru ila Muhammad. Maka orang Yahudi, semoga Allah melaknat mereka, mengatakan, lihatlah oleh kalian si Muhammad ini, lihat kepada Muhammad, yukhallitul haqqa bil batil, mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan, seakan-akan mereka adalah orang seputih susu aja. Baik. Mereka yang suka itu. Baik. Dan mereka yang suka membunuh para nabi dan belajar sihir. Hatta yadhkuru Sulaiman ma'al anbiya, dia menyebutkan Sulaiman bersama para nabi. Inna makana sahiran yarkabur rih, dia hanyalah penyihir yang mengendarai angin. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman al-ayah. Baik, disebutkan dalam catatan kaki tahqiq ini sanadnya dhaif. Ada Husain bin Dawud Sunaid. Baik. Dan juga ada Syahr bin Hausyab dhaif. Tamam, insyaallah. Baik, wa qala Ibnu Jarir haddatsana Muhammad ibnu Abdul A'la As-Sun'ani. Qala haddatsana Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman. Baik, ini menunjukkan semangatnya para ulama untuk belajar. Ibnu Jarir At-Tabari, beliau adalah dari apa? Dari Persia. Dulu Persia penuh dengan ulama Ahlus Sunnah. Belajar kemana? Belajar ke ahli Son'a, ke ulama Yaman. Suka mereka berkeliling, safar untuk mencari ilmu. Tayyib. Haddatsana Mu'tamir ibnu Sulaiman qala sami'tu Imran bin Hudair an Abi Mijlas. Ini sanadnya bagus semua, cuma masalahnya Abu Mijlas siapa namanya? Kalau nggak salah Laqid bin Humaid, ana terlupakan ya. Beliau siqah, cuma masalahnya dari mana beliau mendapatkan cerita ini. Sementara apa? Kisah masa lampau ini hanya boleh didapatkan melalui apa? Wahyu atau dengan sanad yang sahih dan bersambung dan seterusnya. Baik, ada catatan kaki enggak di sini? Wah, betul. Yaitu apa? Siqah, semuanya sanadnya ini sahih. Yaitu semuanya siqah, tapi kata beliau asar ini diambil dari ahli kitab atau orang yang mengambil dari ahli kitab, baru diambil oleh orang-orang yang setelahnya. Baik, maka ini Israiliyat, kita tidak boleh menerima kalau itu adalah menyelisihi syariat kita atau akidah kita. Akhadha Sulaimanu alaihi salam min kulli dabbatin ahda. Nabi Sulaiman mengambil perjanjian dari setiap makhluk yang melata. Fa idza usiba rajulun fasa'ala bidzalikal ahad. Maka apabila ada seseorang yang tertimpa suatu musibah atau tertimpa penyakit, maka Nabi Sulaiman bertanya dengan berdasarkan perjanjian tersebut. Fa khulliyaan, atau sa'ala maksudnya adalah meminta. Lalu orang itu pun dibebaskan. Zahirnya di sini adalah apa? Yaitu mengambil perjanjian kepada para jin, pada para setan. Maka setiap kali ada orang kemasukan jin atau kesurupan setan, maka Nabi Sulaiman menuntut jin yang masuk ke badan orang itu untuk pergi. Diingatkan akan perjanjian dengan antara saya dengan engkau, menurut kisah Israiliyat ini. Faza dan nasu saj'a was-sihr. Lalu orang-orang menambahkan perjanjian tadi, surat perjanjian itu dengan saja, yaitu mungkin syair-syair dan juga ditambah dengan sihir. Wa qalu hadza ya'malu bihi Sulaiman. Mereka mengatakan inilah yang diperbuat oleh Sulaiman. Faqala Allah Ta'ala wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Padahal Sulaiman itu tidak kafir, tetapi para setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada umat manusia.
Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Asim bin Warrad, Asim bin Rawad, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Al-Mas'udi. Baik, Abdurrahman Al-Mas'udi yang ma'ruf beliau shaduq, tetapi menjelang akhir hayatnya sekitar 2 tahun beliau mukhtalit, yaitu hafalannya tercampur. Sementara Adam, kalau tidak salah Adam bin Abi Iyas kalau tidak salah, beliau termasuk mutaakhirin. Maka sanadnya jadi melemah, perlu penguat. Mudah-mudahan nanti ada catatan kakinya ya. Untuk yang Mas'udi ma'ruf, tapi Adamnya di sini bukan Adam bin Abi Iyas, tapi yang satunya Adam bin Uyainah. Dia dhaif. Kemudian yang kedua ada Isam bin Rawad Ibnul Jarrah. Ini lain. Berarti ada 3 penyakit di sini. Berarti Adam yang diinginkan di sini Adam bin Uyainah. An Ziyad Maula bin Mus'ab Anil Hasan. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan. Qal sulusus syi'r wa sulusus sihr, yaitu sepertiga syair dan sepertiga sihir. Wa sulusul kahanah, dan sepertiga perbomohan, perdukunan. Ini kesimpulannya semuanya dhaif untuk yang ini. Sayangnya sulusnya enggak dibuat mubtada ya, enggak dibuat al gitu ya, biar senang menerjemahkannya. Wa qala haddatsana Al-Hasan ibnu Ahmad qala haddatsana Ibrahim ibnu Abdullah ibni Bashar Al-Wasiti qala haddatsana Surur ibnul Mughirah an Abbad ibni Mansur. Abbad bin Mansur ini penyakitnya berat. Kita tengok. Disebutkan dalam catatan kaki Abbad bin Mansur dhaif, dah itu aja. Dia penyakitnya terlalu ajaib. Abbad bin Mansur Ar-Rawajili. Sebagaimana disebutkan di dalam dulu Anda dapatkan Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah punya Al-Khatib Al-Baghdadi. Yaitu orang ini muhaddis, tetapi muhaddis yang pendusta, dan juga terlalu banyak khurafat. Setiap murid yang datang langsung, orang yang mau belajar ke dia langsung dia uji, dia cabar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia mengatakan Allah. Maka si Abbad ini mengatakan memang Allah, tapi siapa pelaksananya itu? Nah, kalau orang tetap mengatakan Allah, maka enggak dikasih hadis. Suatu ketika ada seorang muhadis yang dia ingin mencabar gurunya lebih mendalam. Nah, gurunya mencabar dulu, siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Maka dia mengatakan, saya tahu itu Allah, tapi siapa pelaksananya? Tapi si murid ini dia tidak ingin langsung diusir, dia ingin tahu gurunya ini sebenarnya macam apa. Maka kemudian dia menjawabnya, yufidus syekh aja yang ngasih faedah ke saya. Maka syekhnya mengatakan, Ali, pelaksanaannya Ali. Terus ditanya lagi, man ajral bihar, siapakah yang memperjalankan lautan, gelombang lautan? Dia mengatakan Allah. Maka syekhnya mengatakan, ya saya tahu, tapi yang prakteknya siapa? Yufidus syekh. Syekhnya yang ngasih faedah lah. Maka syekhnya bilang, enggak, itu semua Ali. Ya udah, kemudian si muridnya pun diizinkan masuk karena muridnya tidak menentang. Kemudian muridnya tanya, Syekh, itu kenapa ada pedang, ada cemeti di dinding? Maka syekhnya bilang, ini saya persiapkan untuk nanti kalau Ali sudah turun lagi ke bumi perang, saya akan ikut perang dengan beliau. Setelah beberapa hari belajar ke guru tersebut, kemudian gurunya ini merasa ada yang pelik lah dengan murid ini. Sepertinya murid ini enggak ikut saya lah. Tapi pandai untuk berkelit atau mengilat. Kemudian dicabar lagi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka muridnya lihat ini mumpung syekhnya buta, langsung muridnya mundur ke belakang. Kemudian berdiri di pintu. Langsung bilang, yang menciptakan langit dan bumi, yang memperjalankan segala di seluruh alam semesta adalah Muawiyah. Langsung gurunya marah-marah mengatakan, bunuh si fasik itu. Langsung dia lari si muridnya ini. Main-main aja. Tapi orang ini matruk tentunya, masa akidahnya serusak itu si Rafidhah ini. Nah, ini yang Abbad bin Mansur ini, Abbad bin Mansur Ar-Rawajili. Thayyib Anil Hasan. Dan ini menyedihkan tentunya. Gurunya orang hebat, yaitu Al-Hasan Al-Basri, tabi'in hebat.
tapi ternyata dia nggak ambil manfaat dari akidah gurunya, malah jadi Rafidhah yang buruk. Baik, ini menunjukkan bahwasanya bagusnya guru itu tidak menjamin muridnya itu pasti juga bagus. Kembali kepada taufik dan kesungguhan murid tersebut. Taib Anil Hasan tentang ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Yaitu apa? Wattaba'athul yahudu ala mulkih. Orang Yahudi mengikuti Sulaiman berdasarkan kekuasaan Sulaiman. Wa kana sihru qabla dzalika fil ardi wa lam yazal biha. Sementara sihir itu sudah ada sebelum zaman kekuasaan Sulaiman di bumi. Dan terus-menerus memang sihir itu ada. Bahkan apa? Jauh sebelum Sulaiman. Yaitu apa? Di zaman Nabi Musa. Nabi Musa berhadapan dengan para saharah, para penyihir. Demikian pula sebelum-sebelumnya sihir itu sudah lama ada. Walakinnahu innama ittaba'a ala mulki Sulaiman. Tetapi orang Yahudi itu mengikuti, wa alam dohirnya maf'ul bihnya kembali ke sihir juga, tetap mengikuti sihir tetapi yang diatasnamakan kepada kerajaan Sulaiman. Baik, masalah mungkin tetapi kaifiyatnya itu kisah Israiliyat tidak layak untuk dipakai di situ. Bahwasanya mereka orang Yahudi memang pendusta, suka menisbatkan sesuatu kepada Allah atau mungkin kepada para nabi padahal sesuatu itu dusta. Maka bukan mustahil mereka belajar sihir mengatakan kami ikut Nabi Sulaiman. Walaupun kaifiyatnya yang disebutkan dalam Israiliyat itu tidak perlu diambil. Baik. Kembali ke kalam Ibnu Katsir, fahadhihi nubzatun min aqwali a'immati salafi fi hadzal maqam. Maka ini adalah petikan dari ucapan-ucapan para imam salaf di pembahasan ini, maqam yaitu pembahasan atau bab. Wala yakhfa mulakhasul qissah, dan tidak tersamarkan kesimpulan dari kisah tersebut, cerita itu. Wal jam'u baina atrafiha, dan menggabungkan di antara ujung-ujungnya karena memang versinya banyak. Karena di kalangan Yahudi tidak ada sanad yang terpelihara. Wa annahu la ta'arudu baina siyaqati 'alal labibil fahim. Dan tidak ada pertentangan di antara alur-alur tadi, pertentangan secara prinsipil bagi orang yang labib, yang memiliki lub, memiliki mata hati, al-fahim, yaitu yang orang yang sangat paham. Wallahul hadi, dan Allah lah yang memberikan petunjuk. Wa qauluhu ta'ala wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Firman Allah Ta'ala bahwasanya orang-orang Yahudi itu setelah mereka membuang kitab suci, kemudian mereka berbalik mengikuti apa yang dibaca oleh para setan berdasarkan kerajaan Sulaiman. Wattaba'atil yahudul ladzina utul kitab. Orang-orang Yahudi yang telah diberi kitab suci, mereka ba'da i'radihim an kitabillahi alladzi biaidihim wa mukhalafatihimur rasula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka berpaling dari kitabullah yang ada di tangan mereka dan setelah mereka menyelisihi Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikuti apa? Matatlus syayatin, apa yang dibaca oleh para syaitan. Matarwihi wa tukhbiru bih, apa yang diriwayatkan oleh syaitan. Masya Allah, ada riwayat tapi riwayat yang buruk sekali. Wa tukhbiru bih, dan apa yang dikhabarkan oleh para syaitan. Wa tuhadditsuhu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan yang diceritakan oleh para syaitan berdasarkan atau menisbatkan kepada kerajaan Sulaiman. Wa addahu bi ala, di sini Allah Ta'ala menjadikan tatlu, fi'il tatlu, yaitu dia muadda dengan ala, yaitu apa? Dimasukkan kepada maf'ul bihnya tapi dengan perantaraan huruf ala. Li'annahu dhammana tatlu takdzibu, karena Allah Ta'ala memasukkan makna takdzibu pada tatlu, yaitu apa? Pakai tadmin, yaitu apa? Di dalam kandungan fi'il membaca itu ternyata ada fi'il yang lain yaitu berdusta, membaca tapi dengan dusta. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Ibnu Katsir beliau sependapat dengan mazhab Basriyun, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada pola tadmin. Tadmin maksudnya adalah sebuah fi'il boleh jadi dia mengandungi fi'il yang lain ketika Allah memberikan isyarat dengan huruf yang
dohirnya tidak selesai, dohirnya tidak sesuai dengan fiil yang pertama. Tayyib. Dan itu biasa, dan itu juga disetujui oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Bada'iul Fawaid. Tayyib. Kenapa? Karena tidaklah Allah taala meletakkan satu huruf pun dalam Quran kecuali di situ ada maknanya. Sementara Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang paling fasih, diambil dari bahasa Quraisy yang paling fasih. Maka kalau ada fiil ternyata dia dimasuki huruf jar yang tidak sesuai selama ini, berarti di situ ada isyarat fiil ini mengandungi fiil yang lain. Baik. Sebagaimana misalkan apa? Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ini ajaib. Bagaimana yashrab masuk kepada maf'ul bih dengan ba. Padahal apa? Biasanya yashrab adalah muta'addi langsung, yaitu apa? Yashrabuhal muqarrabun. Kenapa ada yashrabu biha? Ini ajaib sekali. Berarti apa? Di situ ada kandungan makna fiil yang lain. Aina yashrabu wa yurwa biha al muqarrabun, yaitu mata air yang diminum dan sekaligus menyegarkan, yaitu membuat hilang dahaga oleh siapa? Oleh orang-orang yang didekatkan. Mereka minum bukan sekedar minum, tapi bahkan minum sampai sepuas-puasnya. Baik, itulah makna tadmin. Adapun orang-orang Kufah mereka mengatakan tidak ada tadmin itu. Yang ada adalah tanawubul ahruf. Huruf itu boleh saling mewakili. Baik. Dan kata Ibnul Qayyim pendapat Basriun yang lebih tepat, lebih faqih karena menunjukkan apa? Kedalaman sastra Al-Qur'an. Baik. Nah, seperti itu pula di sini. Bagaimana Allah taala memasukkan harf pada fiil yang biasanya tidak ada kesesuaian antara fiil dengan huruf tersebut. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala. Kenapa ada ala di sini? Berarti apa? Berarti ada fiil yang lain yang terkandungi. Setan bukan sekedar membaca, tapi membaca sekaligus berdusta atas nama kekuasaan Raja Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman. Baik. Nah, ini fikih yang sangat mendalam dan tafsir yang bagus sekali. Baik. Wa qala Ibnu Jarir ala hahuna bi ma'na fi. Baik, kalau Ibnu Jarir, beliau kali ini lebih merojihkan pendapat Kufiyun, yaitu apa? Ala di sini sekedar apa? Mewakili fi, tanawub. Memang dohir ayatnya ala, tapi sebenarnya kembali ke makna yang biasa, yaitu tatlu fi, membaca di demikian dan demikian. Dan maksudnya fi di sini apa? Yaitu di masa kerajaan Sulaiman. Baik, jelas apa? Tadmin itu lebih menunjukkan kedalaman makna. Baik. Kata beliau di sini bimakna fi ay tadlu fi mulki Sulaiman, yaitu para setan membacakan sihir di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa naqalahu ala bni Juraid wa bni Ishaq. Baik, dicetakan yang lain ala atau an? An. Nah, itu lebih tepat. Naqala an. Ini memang cetakan ini walaupun tahridnya bagus, mendalam, tetapi apa? Tahqiqnya kasihan. Tahqiqnya untuk apa? Penelitian lafadz punya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, ini perlu apa? Kita merujuk ke buku-buku yang lain membandingkan. Baik, berarti apa? Cetakan yang lain mengatakan tatlu'an, naqalahu an, dan itu yang lebih tepat. Baik. Beliau menukilkan pendapat ini dari Ibnu Juraij dan Ibnu Ishaq. Qultu wa tadmin, ini beliau menetapkan wa tadmin ahsanu wa aula wallahu a'lam. Kata Imam Ibnu Katsir, dan tadmin yaitu apa? Pola tadi itu yaitu apa? Tadminil fi'il fi fi'lil akhar, yaitu menggabungkan sebuah fi'il ke fi'il yang lain atau menjadikan fi'il itu mengandungi fi'il yang lain, itu lebih baik dan lebih utama karena Allah telah memberikan isyarat di situ, ada qarinah dengan apa? Adanya huruf yang biasanya tidak ada di situ, tidak terletak di situ. Tayyib. Wa qaulul Hasanil Basri rahimahullah, qad kana sihru qabla zamani Sulaiman bin Dawud. Sahih. Kata Imam Ibnu Katsir dan perkataan Al Hasanul Basri rahimahullah bahwasanya sihir itu sudah ada sebelum zaman Sulaiman bin Dawud, itu betul. La syakka fih, tidak ada keraguan. Li anna saharata kanu fi zamani Musa alaihi salam. Karena para penyihir dulu sudah ada di zaman Musa alaihi salam.
Wa Sulaimanu bin Dawud ba'dah, sementara Sulaiman bin Dawud itu setelah itu, dan itu ma'ruf tentunya. Baik. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah engkau tidak melihat wahai Rasulullah? Tapi ini kata para ulama bukan penglihatan mata, tapi apa? Maksudnya adalah penglihatan hati, yaitu apa? Memperhatikan dan merenungkan sejarah cerita dari Bani Israel. Al-Mala' ini asraful qaum, yaitu apa? Asraful qaum, para bangsawan, para pembesar kaum. Para bangsawan dari Bani Israel sepeninggal Musa. Idh qalu li nabiyyin lahum ba'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka berkata kepada salah seorang nabi mereka yang di zaman itu, di zaman penjajahan si Jalut, yang dipanggil dengan Goliat ya kalau orang barat tuh ya. Baik, mereka mengatakan kepada nabi tersebut, pilihkanlah untuk kami, ibas, utuskanlah, maksudnya adalah pilihkanlah untuk kami seorang raja yang kami akan berperang bersamanya di jalan Allah. Baik, ini takdirnya, malikan nuqatil ma'ahu fi sabilillah. Karena ini na'at nuqatil. Baik, jumlah na'at berarti apa? Perlu ada robit di situ. Apa yang robitnya, pengikatnya adalah yaitu ma'ahu, seorang raja yang kami berperang bersamanya di jalan Allah. Al-ayah. Summa Zakarul qissata ba'daha. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan kisah setelah itu, peperangan antara pasukan Tolut dan pasukan Jalut. Wa fiha, dan di dalam kisah itu dinyatakan wa qatala Dawudu Jalut, dan Nabi Dawud membunuh si Jalut itu. Wa atahullahul mulka wal hikmah, dan Allah memberikan kepada Nabi Dawud kekuasaan dan hikmah, yaitu gabungan antara kekuasaan dan kenabian. Wa qala qaumu Salih wa hum qabla Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Kaum Saleh itu di mana? Kaum Saleh itu di daerah manakah? Iya, di daerah Syam, yang terkenal sekarang dengan apa itu? Kuburan Petra itu, kuburannya sebesar itu, gimana orang-orangnya, yaitu apa? Menggambarkan gimana orangnya kurang lebih zaman dulu. Dan mereka itu sebelum Ibrahim al-Khalil alaihi salam, linabiyihim Saleh, kepada nabi mereka Saleh, innama anta minal musahharin, sesungguhnya engkau wahai Saleh termasuk orang-orang yang terkena sihir. Makanya mengucapkan kata-kata yang aneh macam ini. Minal mashurin, yaitu maksudnya adalah orang yang terkena sihir menurut pendapat yang terkenal. Musahhar yaitu mashur, ya. Baik. Intinya apa? Bahwasanya sihir bukan hanya terjadi di zaman Nabi Sulaiman yang dilakukan oleh para setan. Sebelum itu sudah banyak sihir. Cuma apa? Para setan dan Bani Israel jahat menisbatkan itu pada Nabi Sulaiman. Padahal sudah ada sejak dulu. Dan para nabi datang untuk memerangi sihir dan segala jenis kesyirikan dan keburukan. Ilahuna wallahu a'lam.